Pernahkah kamu ke pasar dan melihat atau membeli ikan pindang? Ikan pindang termasuk jenis olahan yang banyak digemari oleh masyarakat karena cita rasanya yang enak dan bahkan tidak jauh berbeda dengan ikan segar, baik rupa, rasa, maupun tekstur. Selain itu, ikan pindang juga termasuk produk siap santap dan mudah diolah menjadi masakan lain sesuai selera. Cara pengolahan ikan pindang yang sederhana dan tidak menuntut keahlian khusus, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak terlalu mahal, menjadikan usaha pemindangan ikan berkembang pesat. Jangan kemana-mana, dan mari kita eksplor bersama-sama. Ikan merupakan sumber protein hewani sekaligus makanan favorit masyarakat. Gizinya yang lengkap, rasa yang lezat, dan harganya yang terjangkau membuat ikan menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Ibu hamil, balita, muda, hingga lansia semua bisa mendapatkan manfaat dari mengonsumsi ikan. Manfaat ikan juga tak mengenal gender. Baik laki-laki dan perempuan, semua bisa memperoleh asupan bergizi dengan mengonsumsi ikan. Namun, memilih ikan tak boleh sembarangan. Mengonsumsi ikan yang sudah busuk justru bisa menyebabkan keracunan dan bisa berakibat fatal. Sebagai bangsa pelaut, nenek moyang kita sudah memiliki cara tersendiri agar ikan tak mudah busuk. Melalui teknik sederhana, terdapat metode pengawetan ikan tanpa harus mengikis nilai gizinya. Menjawab pertanyaan di awal, pindang bukanlah jenis ikan yang ada di perairan Indonesia atau perairan manapun. Pindang merupakan hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Dan pindang menjadi cara nenek moyang kita untuk menjaga kualitas ikan agar tetap enak saat dimakan. Segala ikan pelagis seperti ikan layang, ikan selar, ikan japu, ikan tembang, ikan lemuru, ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang, hingga ikan tuna sangat cocok diawetkan melalui teknik pemindangan.
masih menjadi usaha pengolahan rakyat yang umumnya berskala mikro kecil. Yang dalam prakteknya, pembinangan dikerjakan dengan cara dan peralatan yang sederhana, serta menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil penangkapan ikan. Bahwa karena pindang ini sudah sangat diterima di masyarakat, tentunya ini juga kalau dikelola dengan baik bisa menjadi satu peluang bisnis yang menjanjikan. Ibu dan Bapak sekalian, pindang ini sangat populer di banyak provinsi dan kebetulan memang 85% usaha pemindangan itu ada di Jawa. Ada di Jawa dan mayoritasnya itu Jawa Barat. Salah satunya ini adalah Karawang. Dan ikan pindang tadi memang kalau dari sisi preferensi konsumen dari hasil Susyenesnya BPS itu termasuk ikan olahan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Jadi ketika daerah-daerah yang belum mempunyai fasilitas berpendingin, belum punya ada kulkas karena keterbatasan listrik dan seterusnya, ada kebutuhan protein hewani di sana. Dengan ikan pindang ini bisa didistribusikan hingga sampai pelosok-pelosok, sehingga pindang ini memang luar biasa. Nah, tadi ada berbagai macam tentunya tantangan yang perlu diantisipasi dan dicarikan solusinya. Karena ikan ini kan bersifat mudah rusak, padahal manfaat ikan luar biasa. Tekselis sendiri sebagai dokter pasti tahu ada kandungan gizi yang tidak tergantikan dari ikan, yaitu omega 3-nya. Omega 3 itu bahkan susu pun fortifikasinya menggunakan omega 3 minyak ikan dari minyak ikan. Artinya bahwa kebutuhan tadi omega 3 yang nanti pada sesi yang lain barangkali bisa dilakukan sosialisasi manfaat dari ikan ini. Nah, karena ikan mudah rusak tadi sehingga dukungan fasilitas berpendingin itu menjadi mutlak. Nah, salah satu kegiatan hari ini adalah pemberian bantuan cold storage, sebetulnya sudah difungsikan juga. Terima kasih. Kalau kami berprinsip bahwa kalau ada bantuan itu secepatnya bisa dimanfaatkan, sehingga argo pahalanya itu kan berputar lebih awal begitu ya kira-kira. Argo manfaatnya maksudnya. Nah, tetapi dengan catatan tadi bahwa bantuan ini agar dikelola dengan baik, dirawat dengan baik, dan ini adalah stimulus. Jadi bantuan ini kami tidak ingin mencederai semangat para pelaku usaha untuk membangun kemandirian dalam berusaha itu sendiri. Sehingga bantuan ini benar-benar hanya stimulus dan mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lainnya. Kalau bisa berusaha sendiri begitu, kan akan lebih bangga juga kalau bisa mengupayakan dengan keringat sendiri. Selain cold storage ini, dari kami juga ada bantuan berupa chest freezer untuk beberapa kelompok. Mudah-mudahan ini juga menjadi stimulus, menjadi pendorong bagi usaha ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya stimulus itu usaha ibu dan bapak semakin maju dan kemudian nanti dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk melakukan investasi kembali. Tadi menarik sekali bahwa KUR saja sudah sampai 1 miliar ya pengajuannya. Ini satu prestasi yang luar biasa dan saya pikir kita perlu memberikan aplaus yang meriah kepada para pemindang di daerah sini bahwa tadi KUR saja sudah bisa sampai 1 miliar. Artinya kalau KUR, karena KUR ini kan perbankan tentunya dengan persyaratan yang lebih ketat dan pengawasan juga yang relatif lebih ketat dibanding sumber pembiayaan lainnya ya. Jadi saya terima kasih juga kepada BRI yang sudah mengucurkan tadi dana ke daerah sini sampai 1 miliar. Itu luar biasa untuk ukuran UKM. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kemudian tantangan dari kualitas pindang itu sendiri itu menarik, bahwa saya sepakat dengan Ibu Bupati tadi, Teh Seli yang nugelis pisan ya, Ibu Bupatinya begitu. Kualitas pindang ini harus kita tingkatkan. Jadi kalau saat ini pindang ini masih ada citra bahwa itu adalah konsumsi
dari masyarakat bawah begitu. Padahal tidak, dari rasa pindang itu enak sekali dan itu sangat mungkin diterima juga oleh segmen konsumen di atas. Itu sangat bisa. Jadi mari kita tingkatkan kualitasnya, mari kita tingkatkan penampilannya, dan tentunya dengan pengelolaan yang efisien sehingga tetap harganya kompetitif. Mudah-mudahan cita-cita tadi bahwa Pindang Karawang bisa menggoyang kepindangan nasional bisa terwujud. Di Kabupaten Karawang ini diharapkan nantinya dapat menjadi percontohan dalam pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terpadu melalui komoditas pindang, dan ini dapat terwujud tentunya dengan kerjasama erat dari pemerintah daerah dan dari para pelaku usahanya sendiri dan dari kami pemerintah pusat. Kalau kita bisa saling bahu-membahu, tentunya pekerjaan menjadi lebih ringan dan langkah yang dicapai bisa lebih panjang, lebih jauh ke depan. Saya berharap bahwa ini juga bisa menginspirasi dari desa-desa lainnya dan juga barangkali kecamatan lainnya. Karena kalau kita lihat sebaran di Jawa Barat, Karawang ini termasuk yang banyak jumlahnya, Bu. Pemindangan adalah teknik pengawetan ikan yang diwariskan nenek moyang kita secara turun-temurun. Teknik ini menunjukkan bahwa kita memang bangsa pelaut dan tahu cara mengolah ikan sejak dulu. Nah, sekarang secara nasional potensi usaha pemindangan ikan cukup besar. Usaha ini juga merupakan kegiatan pengolahan yang secara nyata berperan strategis dalam pembangunan ekonomi perikanan. Sebagai daerah yang terletak pesisir utara Jawa, Kabupaten Karawang tak bisa dilepaskan dengan potensi perikanannya. Begitu juga dengan pemindangan, Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah dengan penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan bahan baku ikan terbanyak di Jawa Barat. Karawang ini merupakan wilayah yang cukup komplit ya. Disebut potensinya itu khususnya di sektor perikanan sangat komplit. Di situ ada penangkapan, kemudian ada budidaya dan pengolahan maupun pemasaran hasil perikanan. Produksi nelayan dari hasil tangkapan itu sekitar 85.000 ton per tahun. Untuk jenis ikan yang diolah menjadi pindang itu bermacam-macam. Pertama ikan air tawar, yang kedua ikan laut. Ikan air tawar diantaranya nila, kemudian ada juga bawal, dan untuk ikan laut itu ada ikan layang, kembung, kemudian ikan salem ya, dan itu didatangkan dari luar, bisa dari Juwana biasanya. Dan kebutuhan bahan baku untuk dari luar ini sehari yang masuk ke Kabupaten Karawang untuk wilayah Cicinde ini, khususnya Jayamukti, Cicinde Utara dan Selatan, itu sekitar 60 sampai 120 ton per hari. Untuk usaha pemindangan ini, Kabupaten Karawang kemarin mendapatkan apresiasi dari kementerian bahwa karena melibatkan orang banyak, kemudian produksi juga cukup lumayan, yaitu sekitar 60 sampai 120 ton per hari. Nah, itu menjadi kawasan zona pindang ya, pengolahan pindang. Dan desanya di situ ada 3 desa, Jayamukti, kemudian Cicinde Utara dan Cicinde Selatan. Nah, di situ kalau kita masuk ke daerah situ sudah terlihat bahwa masyarakatnya memang sangat mengandalkan olahan ya, usahanya itu sudah hanya di situ, tidak usaha yang lain gitu. Misalkan dalam satu rumah itu mengolah sampai 50 atau 60 kilo. Kemudian mengolahnya itu bareng-bareng dan dipasarkannya itu bisa saja istrinya, suaminya, anaknya. Jadi semua sudah terlibat ke situ. Secara pribadi maupun kedinasan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, kemudian dan Dirjen serta para direkturnya yang telah memberikan bantuan untuk Kampung Pindang ini. Diantaranya salah satunya adalah cold storage yang kapasitas 20 ton.
Pembinaan kepada para pelaku usaha pemindangan itu ada pembinaan dari kita sendiri, dari pemerintah daerah dan juga dari pusat. Nah, yang dari pusat tadi sudah ada cold storage, kemudian ada juga cool box. Dan dari pemerintah daerah biasanya pembinaannya pertama itu bagaimana mereka melakukan proses pemindangan yang baik melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian ada juga bantuan peralatan untuk pemindangan, itu dari pemerintah daerah. Kemudian ada lagi kemasan karena di pindang ini tidak hanya dijual secara kemasan tradisional, tapi sekarang ini sudah mulai di packaging, sehingga ikan dari Karawang, Pindang khususnya sudah bisa menjadi oleh-oleh dengan packaging yang bagus. Pemindangan skala usaha rakyat turut membantu menggerakkan perekonomian di Karawang, khususnya di Desa Jayamukti, seperti ditunjukkan oleh Gabungan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, Gapok Lasar Sri Rahayu. Beranggotakan 120 orang, Gapok Lasar turut memasarkan produk perikanan Karawang hingga ke berbagai daerah di Jawa Barat dan juga di ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Gapok Lasar Sri Rahayu, nama saya Wahyudin. Saya sebagai Ketua Kelompok mempunyai masing-masing kelompok 120 orang, jumlah kelompok 10 kelompok, dengan memfasilitasi ikan per hari 7 ton untuk keperluan pemindang. Kebutuhan per hari di gudang saya 15 atau 10 ton per hari. Keluar masuk ikan untuk pemindang itu 7 ton per hari. Untuk pembelanjaan kita belanja di Muara Baru. Kita belanja di Muara Baru per hari 10 atau 15 ton untuk disuplaikan ke masyarakat umum untuk dijadikan pindang. Proses sehari-hari di sini jual beli ikan pindang, jual beli ikan basah untuk dijadikan pindang dan disuplai ke pasar-pasar tradisional seperti di Karawang, Bandung, terus ke Subang dan ke Bekasi atau ke Cikarang. Alhamdulillah dengan adanya gudang beku di sini, kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Jayamukti terpenuhi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Menteri Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah diberikan bantuan ini, masyarakat sekitar kebutuhannya terpenuhi per hari. Semoga bisa digunakan untuk ekonomi masyarakat di sini dengan sebaik-baiknya. Namun, pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir telah berdampak secara global, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek ekonomi. Usaha pemindangan rakyat pun turut terancam karena permintaan dari warung dan juga resto yang berkurang. Sebelum adanya gudang beku, kami sering mengalami kendala dari stok ikan yang selalu tidak memadai dengan harga yang cukup tinggi. Dengan adanya gudang beku, bantuan dari Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, alhamdulillah kami banyak terbantu dari sisi stok ikan yang selalu ada dan dari harga yang sangat murah. Sebelum ada gudang beku, rata-rata di kami harga ikan untuk layang kisaran harga 26.000 per kilo. Dengan adanya gudang beku, harga di kami sekitaran 24.000 per kilo. Dengan adanya gudang beku, alhamdulillah biaya operasional lebih murah. Sebelum ada gudang beku, kami per bulan sekitar 16 juta per bulan untuk biaya operasional. Dengan adanya gudang beku, kami hanya 6 juta per bulan. Sangat membantu sekali dengan adanya bantuan gudang beku ini terhadap kami selaku pengolah dan pemasar ikan untuk pindang.
Saya sampaikan bahwa BRI Cikampek terdiri atas 21 unit, salah satunya adalah unit BRI Gempol. Ini yang langsung satu wilayah kerja dengan Kapuk Lasar. Untuk sektor perikanan melayani secara total KUR yang sudah kami salurkan sebanyak 1,3 triliun ya, posisi Desember 2021. 1,3 triliun dengan jumlah nasabah sekitar 45.000 nasabah. Dari cabang Karawang sekitar 600 miliar dan untuk BRI Cikampek 700 miliar. Dari total 1,3 triliun, 10% itu khusus untuk sektor perikanan, ya, antara lain untuk pengolahan ikan pindang. Harapan kami jelas ya, BRI sebagai salah satu BUMN ingin memberi makna Indonesia. Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian pedesaan. Dalam hal ini masyarakat khususnya yang bergerak di bidang sektor perikanan. Ya, kami berharap masyarakat yang menikmati KUR nanti akan terus usahanya akan terus berkembang sehingga dapat kami biayain lebih besar lagi untuk masuk ke segmen kecil. Melihat fakta tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bergerak cepat. Beragam kebijakan telah disiapkan untuk meminimalisir dampak pandemi. Beberapa kebijakan seperti bantuan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha hingga peralatan pengolahan, cool box, chest freezer, peralatan pedagang, dan gudang buku portabel disalurkan untuk mendorong keberlanjutan usaha pemindangan di Kabupaten Karawang. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bagaimana hari ini terjadi pemulihan ekonomi pasca COVID. Dan satu-satunya pemulihan ekonomi ini ketika ada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sini. Kalau dulu ada namanya program One Product One Village, di sini adalah One Product One Village. Produk-produk dari Jaya Mukti, Cicinde Selatan, Cicinde Utara, termasuk juga Bayur Lor di Cilamaya, Bayur Kidul, di Cilamaya Kulon, ini mereka punya potensi yang namanya pindang. Olahannya tadi sudah jelas, ada di presto, tanpa duri, bisa jadi crispy, bisa jadi apapun lah. Itu olahan, jenis olahan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi yang terpenting adalah konsistensi. Dan kita harus berpikir, dari mulai hulu sampai hilir. Dari mulai permodalan sudah ada BRI, jadi udah nggak diragukan lagi, 5 juta sampai 1 miliar. Saya yakin insya Allah tidak ada nunggak-nunggak, apalagi udah 1 miliar ya, gitu ya. Karena selama pasarnya ada, selama tentunya outputnya dianggap menjanjikan bagi warga kami, bagi para petani kami, petambak kami, saya rasa itu akan menjadi sebuah harapan yang tinggi bagi rakyat kami. Dan tentunya disinilah peran pemerintah pusat hari ini memberikan bantuan berupa cold storage dan juga bantuan pendampingan pembinaan. Pemerintah provinsi juga tentunya juga harus bersinergi, dan juga pemerintah kami Kabupaten Karawang. Walaupun kapasitas kami memang pastinya jauh lebih kecil dengan kemampuan APBD kami. Bermula kami awalnya, termasuk saya pribadi itu jualan keliling,
ke wilayah Kabupaten Purwakarta. Saya awal pertama jualan pindang itu tahun 2000. Nah, selang beberapa lama, dari mulai 5 kilo sampai 10 kilo, terus sehari habis 15 kilo, sehari habis ya terus tambah 20 kilo. Dan 20 paling banyak paling bawa 40 kilo lah gitu. Dan alhamdulillah ternyata hasil dari solusi orang dinas itu, akang itu beda jualannya, bukan di jualan yang biasa di perkampungan. Ini sudah dikemas gitu. Jadi harus agak lebih ke kota-kotaan. Nah, di situ saya berangkat ke wilayah Purwakarta, ke Perum-Perum. Nah, disitulah mulai. Di situ mulai ternyata justru saya yang pakai bandeng presto, yang pakai plastik itu yang ditungguin sama ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Karena katanya bandeng itu bagus, ibu-ibu pada tahu dan beli. Kenapa beli bandeng presto? Karena emang durinya sudah lunak. Di situ saya tambah percaya diri dan saya terus tawar-tawarkan ke toko swalayan, ke teman-teman, rekan-rekan. Sampai sekarang saya bisa masuk ke 4 pabrik gitu. Ada yang di Cirebon, ada yang di Garut, Cikampek, sama yang Kelari lah gitu. Alhamdulillah. Di situ saya berpikir lagi untuk lebih ketika menengah ke bawah susah, ke catering alhamdulillah jalan, saya harus bisa ke menengah ke atas. Di situ saya perbaiki kemasan. Kini, warga kembali bisa tersenyum dan melanjutkan usaha pemindangan. Pandemi bukan lagi menjadi halangan berkat hadirnya negara di tengah mereka.